Kebanyakan dia makan uang haramnya tuh. Eh, Iya. kebanyakan. Kalau sedikit, Kalau makan uang haram kecil-kecil ya oke lah. goblok nggak sih itu kalau makan uang haram kecil. Dia dari awal dia bilang, saya berpikir. Otak lu itu Pak yang masalah kayaknya. Nih ya, dari awal nih kita ulang lagi nih. Kita bahas nih. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Baju koko Habaib Putih present Al-Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santun, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi nabi wa ali salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini, sebelum masuk ke konten, lupa gue, jangan lupa Golden Pro MH Vito dan IQ Laku. Ini untuk dewasa, ini untuk anak-anak. Madu propolis yang diolah secara probiotik dengan bahan herbal alami yang sangat ampuh untuk menambah imunitas daya tahan tubuh kita untuk melawan semua infeksi dari luar, termasuk polusi udara atau yang disebut dengan virus. Ya, untuk menambah stamina kita di bulan Ramadan ini. Jangan lupa cek di deskripsi video, langsung aja pesan di situ. Dan kalau nggak salah di situ lagi nyari distributor dan agen ya. Langsung aja hubungin nomor yang tertera di deskripsi video dan yang lagi di jalan di running tag ini. Oke guys, sekarang kita masuk ke konten. Jadi ada anggota dari Komisi 11 ya, waktu rapat dengar pendapat ya, namanya Melkias Markus Mekeng ya, dari fraksi Golkar kalau nggak salah nih. Ya, ngomong tentang korupsi kalau sedikit nggak apa-apa ya. Jangan terlalu banyak korupsi, kalau dikit nggak apa-apa katanya. Ini di postingannya Meiz ya. Kita lihat ini videonya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makan Gila, uang ini yang haram namanya itu RAT. gila. Punya rumah di Simpruk, saya dengar ada 65 miliar. Saya mikir kapan gue bisa punya rumah ini aja, nggak pernah bisa berpikir, Bu. Kok mikirnya mau bisa punya rumah sih Pak? Hah? Kok mikirnya gitu kan? Di saat lu tahu Rafael Alun itu punya rumah begitu, punya rumah 64 miliar, lu mikirnya bukan begitu, itu uang dari mana, gua jangan sampai begitu. Bukan malah lu mikir kapan gua punya rumah begitu. Iya dong Pak, jangan begitu. Lu mikirnya, pikiran lu gimana sih Pak? Masih ada isinya kan otaknya Pak ya. Ya lu kan wakil rakyat, Bapak sayang cinta. Lu ngelihat Rafael Alun begitu, mestinya lu mikirnya bukan gimana caranya gua kapan punya rumah begitu, bukan begitu Bapak. Kalau lu otak lu normal sih ya. Bapak normal nggak sih? Ini dari fraksi Golkar kalau nggak salah guys. Lanjut ya. Gitu loh. Iya. Iya. Ya dibuka oleh Tuhan dengan cara itu. Anaknya ribut, akhirnya orang tuanya yang kena. Kalau saya lebih berpikir, saya bilang sama anak-anak saya, kalau kita makan uang haram kebanyakan, akan dibuka oleh Tuhan dengan cara yang demikian.
Kebanyakan dia makan uang haramnya itu. Eh, Iya. kebanyakan. Kalau sedikit, Kalau makan uang haram kecil-kecil ya oke lah. goblok nggak sih itu kalau makan uang haram kecil-kecil. Dia dari awal dia bilang, saya berpikir. Otak lu itu Pak yang masalah kayaknya. Nih ya, dari awal nih, kita ulang lagi nih. Kita bahas nih. Gila nih, ini yang dari namanya RAT. Punya rumah di Simpruk saya dengar ada 65 miliar. Saya mikir kapan gue bisa punya rumah ini aja nggak pernah bisa berpikir Bu. Saya mikir. Artinya kan dia bersandar kepada pola pikirnya. Nah, pola pikirnya anggota dewan yang katanya terhormat, yang katanya pinter, yang katanya jabatannya itu adalah wakil rakyat. Begitu mikirnya, guys. Dia bersandar kepada pikirannya, bahwasanya kapan punya rumah begitu. Tolong nggak sih? Dan ini yang lebih parahnya lagi ini. Gitu loh. Gitu loh. Iya. Nah, Ya dibuka oleh Tuhan dengan cara itu. Anaknya ribut, akhirnya orang tuanya yang kena. orang tuanya yang kena. Kalau saya lebih berpikir, Kalau saya lebih berpikir, saya bilang sama anak-anak saya, ya kan? Kalau saya lebih berpikir, artinya dia bersandarkan kepada pola pikirnya dia. Itu otak begitu, makanya biasain makan barang halal, Pak. Uang halal. Supaya pikiran lu itu pikiran bersih gitu. Akal sehat gitu. Bukan mikir yang kayak lu begini, malu, Pak. Dan ini direkam, diviralkan. Malu, Bapak. Lu tuh anggota dewan. Saya bilang sama anak-anak saya, kalau kita makan uang haram kebanyakan akan dibuka oleh Tuhan dengan cara yang demikian. Kebanyakan dia makan uang haramnya itu. Iya. iya. Pantas aja muka lu begitu, Pak ya. Dikit banyak juga, Bapak. Duh, ya Allah, begini amat sih wakil rakyat kita. Kalau makan uang haram kecil-kecil ya oke lah. Kalau makan uang haram kecil-kecil oke lah, sama begitu mukanya. Aduh, Bapak. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari sesuatu yang haram sekecil apapun. Agama mana, Pak, yang memperbolehkan makan uang haram kecil-kecil, Pak? Gue mau nanya, Tuhan yang mana? Tuhannya siapa yang memperbolehkan makan uang haram kecil-kecil? Bawa-bawa Tuhan, bawa-bawa Tuhan, tapi ngomong begitu. Kalau makan uang haram kecil-kecil oke lah. Nih, ulangi nih. Kebanyakan dia makan uang haramnya itu. Iya. Iya. Kalau makan uang haram kecil-kecil ya oke lah. Kalau makan uang haram kecil-kecil oke lah, ya. Maksudnya boleh nggak boleh Ini- banyak-banyak gitu? Makan uang haram sampai begitu berlebih, akhirnya Tuhan marah. Akhirnya Tuhan Itu marah. mas standar di dalam nilai hidup itu. Standar di malam ini itu apa, Pak? Makan uang haram kecil itu standar. Gimana, Bapak? Nggak ada juga di dunia ini yang malaikat, nggak ada di Iya, malaikat enggak, Pak. Tapi ya nggak usah makan uang rakyat. dunia ini malaikat. Gitu loh. Tapi juga jangan jadi setan benar. Jangan jadi setan benar, jadi setan yang begini aja ya, Pak ya. Bapak yang kecil-kecil aja. Ya, jangan jadi setan benar, jadi setan kecil-kecil aja gitu, Pak. Aduh. Iya, jangan jadi setan benar, jadi setan kecil-kecil aja ya, Pak. Gitu loh. Gitu loh. Ya. Iya, gitu loh. Gitu loh. Kita lihat komentar netizen dulu ya, guys. Let's go to Instagram and Twitter, guys. Let's go. Oke, guys, kita udah di Instagram ini ya. Otak les DPR. Nah, tuh, otak les. Iya, paperless, otak les, brainless. Begini nih. Lihat komentar netizen, ngopi dulu gue. Ya, daripada panas ya, guys ya. Lah kenapa bisa banyak? Kan awalnya sedikit dulu, Pak. Terus ketagihan deh. Astagfirullah, logika apaan begitu? Ya, emang masih punya logika. Bak pepatah sedikit-sedikit lama-lama jadi segunung. Awalnya coba-coba lah kok enak. Nyoba lagi lah kok tambah enak. Anak istri happy, lanjut korupsi, ketangkap masuk bui. Mau kalau ketangkap masuk bui masih mending. Nggak ketangkap terus mati. Nah tuh, dalam kubur enak lah tuh. Kalau bui dunia lu masih bisa beli kamar, masih bisa apa. Bui kubur lu. Dia coba-coba bermain dengan hukum Allah. Nah, justru dia ini biang setannya. Bahaya tuh orang dengan ngomong begitu, dia kayak melegalkan korupsi. Dan melegitimasi korupsi boleh dilakukan dengan nominal sedikit. Bukan cuma dengan nominal sedikit. Di awal dia bilang ini Tuhan buka gitu. Artinya boleh korupsi kalau
nggak ketahuan gitu. Sedikit-sedikit itu kan nggak ketahuan kan, kita nggak ketahuan sedikit-sedikit. Jadi kalau nggak ketahuan nggak apa-apa korupsi. Wah, tolol nggak sih ini? Aduh, nggak buat gue. Ngomongin makan uang haram aja berani-berani bawa nama tuh, berani bawa-bawa nama Tuhan, bawa. Alah, bacanya gue beli petamat, ngopi dulu gue. Ngomongin makan uang haram aja berani bawa-bawa Tuhan. Emang bener kagak ngaruh pelantikannya di sumpah Al-Quran juga. Di sumpah kitab suci ya. Beliau belum tentu Islam ya. Tapi agama apapun pasti nggak boleh. Tuhan mana yang mau melegalkan korupsi ini? Hah? Dulu waktu SMA setiap ada telepon ke rumah bokap selalu minta gue yang angkat teleponnya. Dengan template kalau ada yang tanya nomor rekening jawab aja nggak tahu atau nggak punya. Gue dulu nggak ngeh itu ada apa. Kenapa? Beberapa bulan kemudian gue baru ngeh ternyata bokap yang dulu kerja di salah satu BUMN telah membongkar penyelundupan premium dan solar di Provinsi Bali. Nyokap cerita ternyata bokap nggak mau terima sogokan dan penghargaan dari kantor BUMN tempatnya kerja dalam bentuk apapun. Bokap cuma pengen menjalankan amanah karena nyokap selalu pesan bawa pulang yang halal aja. Alhamdulillah biar dikit hartanya bisa berkah untuk anak istrinya nggak nyusahin orang lain. Ya Allah, mudah-mudahan keluarga yang begini mudah-mudahan dijaga sama Allah dalam kebaikan dan kebahagiaan. Amin. Saya balik komen lagi kalau udah maghrib. Iya iya iya. Ya ini disautin apa sama netizen yang lain nih. Nah, aduh. Ya, ditunggu Mas. Jelas mau caci maki. Nitip kolak pisang nggak? Nitip juga Mas. Iya iya iya. Sayang pahala puasanya. Sabar ya Mas. Nunggu beduk maghrib aja. Iya sayang pahala puasa. Baliknya nitip ketoprak 1 bang. Cabenya 3 aja. Anjir nitip ketoprak. Ditunggu bang. Jangan Pak, bulan depan aja buka puasanya, tapi ingat mulianya bulan Ramadan. Aduh, sebulan dong nahan. Tanggung Mas, wis kena diskon Ramadan 50%. Diskon Ramadan. Netizen ini ngakak kok. Kayaknya keras nih komennya. Tak tunggu ya. Keras. Ya, tahan. Melu. Melu itu ikut guys. Ntar aja habis lebaran bang. Kalau habis lebaran udah maaf-maafan ya. Kita nggak bersaudara, tapi pemikiran kita sama bang. Kasih paham bang. Kasih paham bang. Gue bawa gorengan dah. Saya balik komen kalau takjil dapat kolak pisang. Aduh. Udah maghrib kan gas. Aduh. Semua berawal dari kecil-kecilan Pak. Nanti lama-lama jadi besar. Intinya haram ya haram. Haram ya haram lah. Terkuak sudah, ternyata DPR suka makan uang haram walaupun dikit-dikit. Suka makan uang haram kalau nggak terbongkar. Itu. Periksa. Periksa. Ini apa komentar orang di sini? WK. Dikit-dikitnya versi DPR masih ratusan juta. Nah itu juga. Ya, besar kecil itu ukurannya beda-beda. Dikit-dikit versi mereka, dikit itu relatif buat standar rakyat bisa banyak, korupsi dikit-dikit tapi sering, yang korupsinya banyak, yang korupsinya banyak pula semua lini. Nah, itu jadinya banyak. Rakyat lagi yang susah. Ini gue posting di Twitter masih ada penjilat yang belain loh. Ya Allah, udah tapi nggak usah dibaca komentar Twitter ya, kalian langsung cek aja Twitter gue ya. Kenapa zaman almarhum Gus Dur lembaga ini mau dibubarkan? Nah, karena itu. Kalau masih ratusan dikit ke, tuh. Takaran dikit orang itu masalahnya beda-beda. Benar saya. Kapasitas orang itu beda-beda. Alhamdulillah PKS tidak pernah makan uang haram mas. Ya, buat gue nggak ada urusan dengan yang begitu. Tidak percaya partai gue mau apa aja. Sampai yang lambangnya Ka'bah ada kan? Aduh Ka'bah gitu. Isinya di Bali. Iya kan? Ada kan ya koruptor dari partai yang lambangnya Ka'bah. Anjir. Lambangnya Ka'bah korupsi. Ka'bah kiblat umat Islam. Dihormati. Dijadiin lambang. Anggotanya korupsi. Hah? WK.
Sedikit yang dimakan, yang disimpan segunung, mamam. Hah, dikit-dikit lama-lama jadi banyak. Nah itu, dikitnya dia cukup buat bayar cicilan rugi kontil. Anjir, anjir ditambahin rugi kontil. Untung typo, ya typo tidak gue. Gak apa-apa, typonya bagus. Udah buka puasa juga ya kan, ngopi. Ah. Nah itu bapaknya sedang membuka aibnya sendiri di DPR, DPR, ya. Berarti secara tidak langsung Bapak mengakui makan uang haram. Uang apa itu Pak? Uang anggaran kah? Wah banyak sayang, banyak. Asu, udah mau respect nggak jadi. Diketawain. Ada aja respect di cancel. Iya ada yang begini. Yang begini layak di respect. Kagak. Makan uang haram dikit-dikit. Ukuran dikitnya seberapa Pak? Bapak kalau digigit piranha juga dikit-dikit kok Pak. Tapi piranha berkelompok dan Bapak juga bakal habis Pak. Jadi apakah dianalogikan piranha? Oh iya ya, sama ya. Dikit-dikit. Habis lu. Indonesia habis. Oh jadi ini isi otak anggota DPR yang terhormat itu. Nah. Boleh dibubarin aja enggak sih lembaga DPR di negara kita ini? Malah jadi beban negara, beban rakyat. Mereka malah sibuk dokotin uang negara, bukan sibuk benahi negara, padahal gaji, tunjangan dan fasilitas besar dan mewah. Iya, itu semua dari rakyat. Setuju saya. Udah jelas kok apa yang mereka ucapkan fix. Nah, masih ada yang rame pemilu. Udah, panas gue. Untung udah buka puasa ya guys ya. Nah gitu aja guys konten gua kali ini. Intinya kesimpulannya adalah besar sedikit itu ukurannya beda-beda ya. Dikit bagi anggota dewan itu bisa jadi besar buat tukang bakso. Ya kan? Dan yang paling parah di sini gua lihatnya adalah dia tadi nyebut itu pikiran saya. Kalau menurut pikiran saya, jadi pikirannya itu isinya apa? Otak Bapak ini isinya apa? Dah, itu aja dari gue. Gue, Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang gemes lihat kelakuan anggota DPR. Dan masih ada penjahatnya juga. Ya, pamit dulu gue guys. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isi otak Bapak ini apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan bila melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Lo tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.